maka balaslah dengan balasan lebih baik dan balaslah apa yang semisalnya. Maka kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum, berarti jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana jawabannya? Waridwanun. Saya tidak tahu Ridwan Boy. Ya, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari salatu wassalam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang tua kami, Bapak Ibu jemaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan sering disampaikan oleh para ustaz kita adalah momennya membaca Al-Quran, syahrul Quran. Apabila kita melihat jejak para salaf, orang-orang terdahulu, sahabat, tabi'in, itu muamalahnya terhadap Al-Quran bahkan ketika menjelang Ramadan itu luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat dengan nama Amr bin Qais. Amr bin Qais ini Pak, dia adalah seorang pedagang. Dan kalau pedagang normalnya kalau mau masuk bulan Ramadan, apa yang dilakukan? Tambah modal. Berbanyak barang jualan. Kenapa? Karena dia tahu. Apalagi penjual mukena ya. Penjual songkok atau takjil dan sebagainya, dia akan tambah modalnya. Tapi Amr bin Qais bahkan ketika di bulan Syaban dia berhenti berdagang. Kenapa? Ketika bulan Syaban dia sudah mau fokus untuk membaca Al-Quran. Syaban sudah membaca Al-Quran, apalagi Taqiyuddin As-Subki, salah seorang ulama yang besar. Beliau tidak keluar dari rumahnya mulai dari bulan Rajab. Jadi kan Ramadan, sebelumnya dari Syaban, sebelumnya Rajab. Semenjak Rajab ini Taqiyuddin As-Subki tidak akan keluar dari rumahnya kecuali setelah waktu saja. Apa yang dilakukan? Baca Quran semenjak bulan Rajab. Kemudian Syaban, kemudian luar biasa. Makanya para ulama menyebutkan bulan Syaban yang sudah kita lewati itu sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Baru Syaban ini, belum di bulan suci Ramadan. Makanya tidak aneh dan tidak kaget bila kita mendengarkan bahwasanya ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i kana yakhtimul Qur'ana 60 khutmatan. Kalau bulan suci Ramadan itu berapa kali dia tamat Al-Quran? 60 kali Pak. Berarti kalau satu hari itu 2 kali ya. Bagaimana? Luar biasa. Nah kalau seperti itu berarti kita harus mengikuti jejak-jejak para mereka. Sekarang tanggal 8 Ramadan seharusnya baca Al-Quran kita sudah minimal juz 8. Maka siapa yang belum sampai juz 8 kejar mungkin sehingga minimal 1 bulan kita sudah menghatamkan ayat suci Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, bulan Ramadan bulan yang penuh dengan pahala, bulan ampunan. Nah dengan bulan yang penuh dengan keutamaan ini, bila kita tidak manfaatkan dengan beramal soleh, terutama membaca Al-Quran, maka di bulan lain Bapak Ibu ini beramal soleh. Tetapi ada juga yang tidak kalah penting Pak dibandingkan dengan baca Al-Quran, yaitu mentadabburi bacaan yang kita baca. Bukan Allah berfirman, apalah yatadabbaruna Al-Quran? Mengapa mereka tidak mau mentadabburi itu Al-Quran? Am ala qulubi aqfaluha? Atau karena hatinya terkunci sehingga dia tidak mau membaca hatinya atau tidak mau mendengarkan kajian
yang membahas tentang makna-makna dari Al-Quran. Kemudian di ayat yang lain, Al-Quran itu diturunkan lihat dalam ayat agar supaya umat manusia itu mentadabburi isinya, sehingga tidak cukup dengan kita membacanya saja, tetapi butuh ditadabbur. Tapi kalau muncul pertanyaan, Ustaz, yang mana lebih diutamakan di bulan suci Ramadan ini? Membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa khatam berkali-kali, atau memperbanyak tadabbur Al-Quran? Jawabannya membaca Al-Quran. Tadabbur kita punya 11 bulan untuk mentadabburi firman-firman Allah. Syahrul Quran, syahrul Ramadan khusus untuk membaca Al-Quran. Tetapi tidak ada salahnya. Dan mungkin lebih baik bila di sela-sela kita membaca Al-Quran, kita coba buka makna-maknanya, kita baca artinya, dan kita cari tahu apa pendapat ulama berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Ustaz, dulu caranya Ustaz? Saya ingin mentadabburi bersama Bapak sekalian ayat dalam Al-Quran yang luar biasa, yaitu ayat yang bercerita tentang ibadah puasa yang Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Al-Baqarah ayat 83 berbicara tentang puasa. Ya wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana orang yang terdahulu. Sehingga puasa ini itu sudah ada semenjak zaman sebelum Rasulullah SAW. Kemudian ayat 184 Allah berfirman ayyaman ma'dudat. Itu bulan suci Ramadan, harinya berbilang. Apa maknanya? Gampang dihitung, cepat berlalu. Cuma 30 hari, 29 hari. Hari-hari cepat berlalu. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan ibadah, maka sungguh tidak terasa. Sekarang malam ke-8, malam ke-9, besok sudah malam ke-10, malam ke-15, toko sudah selesai. Ternyata bacaan Al-Quran kita masih di juz pertama. Maka Allah ayyamun ma'dudat, hari-hari yang berbilang, gampang dihitung. Gampang tidak menghitung hari pertama 1, 2, 3 sampai 30. Ayat 183 tentang puasa, ayat 184 tentang puasa. Kemudian pamankan yang marido, siapa yang sakit atau bersafar, maka dia boleh membatalkan puasanya lalu ganti di hari yang lain. Kalau bahasa Makassar apa? Kala, punya kala. 184. Oke, lanjut 185. Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kalau ditanya tadi yang mana yang utama, membaca atau tadabburi? Membaca bagus. Dan lebih baik lagi kita tadabburi. Di bulan suci ini karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, ketika Ramadan setiap malam malaikat Jibril mendatangi Nabi dan dia tadaras saling memuja Al-Quran. Dan setiap malam malaikat Jibril datang memuja Al-Quran bersama Nabi, sehingga murojaahnya Nabi Al-Quran itu ada di suci Ramadan. Maka dari sini seseorang ibadah yang paling utama selain berpuasa tentunya adalah membaca Al-Quran. Oke, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. 183 tentang puasa, 184 tentang puasa, 185 tentang puasa. Bahkan diulang lagi, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau sedang berperjalanan maka ganti di hari yang lain. Ayat 185 itu tiba-tiba berubah temanya, Pak. Sebelum kita ke 185, kita loncat dulu ke 186. Pasal 186 itu uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk mendekati istri-istri kalian di malam hari. Berarti kalau siang hari tidak boleh dekat ya? Tidak boleh. Bahkan mencium pun tidak boleh. Puasanya sah tapi habis pahalanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Madhhab Syafi'i. Wal qublatu itu karahiyatut tahrim, haram hukum. Tetapi puasanya sah, karena pahalanya tidak. Maka kalau siang hari bila sama istri atau bila sama suami dan itu nanti malam. Maka Allah uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Pak Ibu, tadi setelah
183 puasa, 184 puasa, 185 puasa, 186, 187 tentang puasa. Coba kita lihat ayat 186 ini. Di sini apa bunyinya, Pak? Allah berfirman, wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba itu Muhammad bertanya tentangku, di mana saya? Maka ucapkan kepada dia, jawablah, fa inni qarib, saya sangat dekat sama mereka. Sehingga apabila seorang hamba putus asa, dia pasrah dengan berbagai ujian yang dia hadapi dalam kehidupannya, sampaikan saya dekat sama dia. Lalu Allah katakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Saya mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berkali-kali ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau begitu, taati perintahku, beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Sudah bisa dirasakan apa yang aneh dari urutan ayat ini, Bapak Ibu? Semua tentang puasa. Tapi kenapa terselip satu ayat yang tidak membahas tentang puasa, tetapi justru menyinggung masalah doa? Di tengah-tengah ayat yang bercerita tentang puasa, ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah itu bukan tidak sengaja mengirimkan doa di antara ayat-ayat puasa, tetapi Allah menaruh doa di antara ayat puasa karena doanya orang yang berpuasa itu sangat mustajab. Dan ini sering dilupakan oleh kaum muslimin. Kalau dia puasa, dia rajin sholat, rajin ibadah, tapi dia lupa untuk meminta kepada Allah SWT. Makanya Nabi bersabda bahwasanya 3 golongan yang tidak ditolak doanya. Di antaranya adalah ini anda fitri, orang yang berpuasa tatkala dia mau berbuka puasa. Jadi waktu-waktu mustajab bagi seorang yang berpuasa itu adalah ketika mau berbuka puasa. Cuma sayangnya kalau kita mau berbuka puasa, apalagi di acara buka puasa, itu bukan fokus berdoa. Fokus apa? Rebutan makanan, rebutan semua, rebutan kue, rebutan bakso. Jangan sampai tidak bagian itu makanannya. Padahal 5 menit, 10 menit sebelum azan itu waktu-waktu yang istijabah untuk berdoa. Punya banyak masalah, sampaikan di waktu itu. Anak-anak supaya bagus pendidikannya, berdoa di situ supaya anak dapat jodoh yang baik, ingin memiliki keturunan agar bukan punasnya. Ucapkan semua ketika mau berbuka puasa. Anda fitri, dan ini sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Kemudian di antara waktu-waktu ijabah untuk berdoa adalah ketika sahur, Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi bersabda, nazala tabaraka rahman inda thuluthil lail akhir. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Tidak usah kita berdebat siapa yang turun di sini, apakah Allah zatnya atau rahmatnya. Tetapi yang kita ingin sampaikan adalah lanjutan dari hadisnya. Ketika Allah turun di sepertiga malam terakhir di langit bumi, kata Nabi, manda ustujibalah, siapa yang berdoa di waktu tersebut maka akan dikabulkan doanya. Wa man sa'ala utiya, siapa yang meminta maka akan dikasih permintaannya. Wa man istaghfara ghufira lahu, siapa yang minta ampun maka akan diampuni dosa-dosanya. Namun Bapak Ibu sekalian, saya sungguh-sungguh saya ketika waktu sahur, setelah sahur apa yang dikerjakan? Nonton acara kita sendiri, acara komedi, atau nonton dari cilik, bagus nonton dari cilik. Tetapi sunnahnya di situ adalah berdoa. Itu waktu yang mustajab. Maka tatkala kita sahur 1 jam sebelum azan subuh, sahur setengah jam memanfaatkan dengan berdoa. Bukankah salah satu amalan penghuni surga adalah mereka yang senantiasa istighfar di waktu sahur. Dalam Quran surah Az-Zariyat Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu tempatnya di surga dan banyak mata air di surga. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka itu mengambil, menerima pemberian Tuhan mereka. Akhirnya ketika di surga apa yang mereka mau mereka dapatkan. Innahum kanu qabla dzalika muslimin. Mereka itu penghuni surga
Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Banyak dosa-dosa ya Allah. Ketika itu saya dosa dalam keadaan sendirian, sembunyi-sembunyi, tidak lihat sama orang. Ampuni dosa-dosa ya Allah. Kenapa? Itu taubat yang diterima 3 syarat. Jadi mungkin ada orang mengatakan taubat solusinya minta ampun. Apa syarat taubat sehingga dosa kita tersebut diampuni? 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan dosa tersebut. Ini sudah pasti. Yang kedua, menyesali dosa yang pernah kita lakukan. Karena ada orang itu, dia tinggalkan dosanya, tetapi tidak menyesali perbuatannya. Dulu saya itu peminum batuk. Setiap malam 10 botol saya minum. Bangga dengan perbuatan saya. Tapi dulu tidak berlakukan sekarang. Tetapi dia menyesali perbuatannya. Dia ceritakan malah itu. Maka di antara syarat agar taubat diterima, sesali itu perbuatan dosa. Bagaimana caranya dia istighfar? Ya Allah, saya akui ya Allah. Dulu saya berdosa seperti saya menyesal melakukan dosa tersebut. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi hal yang sama. Maka apabila 3 syarat ini telah dipenuhi, Bapak Ibu sekalian, maka dosa diampuni. Ustaz, apabila dia melakukan dosa yang sama, itu dosa yang baru. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika waktu saat berbanyak doa, jangan habiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oh, masuk waktu setengah jam, apa? Tidur. Kayaknya tidur dulu. Itu apa 12 atau langsung? Padahal sebaiknya tidur istighfar, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dari antara waktu yang mustajab bagi seorang mukmin untuk berdoa tatkala dia berpuasa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menganggap remeh sebuah doa. Imam Syafi'i berkata, "Atahsal doa wa tasdari, wa ma tadri ma yasna'u doa." Apakah kamu menganggap remeh sebuah doa? Menganggap remeh sebuah doa? Kamu tidak tahu apa yang bisa diperbuat oleh sebuah doa. Tetapi banyak orang, Pak, dengan berdoa maka Allah bukakan bagi dia banyak sekali pintu berdoa, solusi dari setiap masalah. Tetapi ingat, doa itu ada adabnya. Makanya Pak, kaji ayat 186. Apa kata Allah? Perhatikan baik. Ujibu, saya menjawab dakwah, doa. Dakwah tadani, doanya orang yang berdoa. Izadaan, ketika dia berdoa. Seharusnya Allah cukup mengatakan, saya mengabulkan doanya orang yang berdoa. Cukup atau tidak, Pak? Cukup. Tetapi Allah sambung, izadaan, apabila dia berdoa. Para ulama menafsirkan, apa makna apabila dia berdoa? Kata dia berdoa, dia datangkan ayat-ayat doa. Dia pilih waktu-waktu terbaik di mana doa tersebut lebih dijabah dibandingkan waktu-waktu yang lain. Dia pilih tempat-tempat terbaik di mana di tempat itu Allah lebih kabulkan dibandingkan tempat-tempat yang lain. Itu makna dari apabila dia berdoa. Dan di antara ayat-ayat doa yang pertama, sebelum berdoa, minta ampun sama Allah. Astagfirullah. Doanya Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Adam ketika dilempar dari surga, apa doanya korban? Zalamna Musa wa inna taqina. Bapak Ibu, itu Nabi Yunus waktu ada di dalam perutnya ikan teri, ikan apa? Ikan paus ya. Masih dengar ya? Ikan paus. Nabi Yunus tidak pernah minta sama Allah, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan paus. Apakah ada doa yang sudah ada, Pak? Tetapi Nabi Yunus ketika masuk di dalam perut ikan paus, dia mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci kepada Allah, saya menzalimi diriku. Dan ternyata setelah Nabi Yunus itu mengakui kesalahannya, Allah keluarkan dia dari perut ikan paus. Berarti, Pak, kalau kita berdoa sama Allah, kita minta ampun dulu, maka boleh jadi sebelum kita minta apa yang kita mau, Allah sudah kabulkan terlebih dahulu. Kenapa? Allah cuma butuh kita akui dosa-dosa. Seperti itu. Contoh sederhana, Pak. Saya dengan Bapak Om saya, Om Bani. Kalau saya datang sama Om Bani, kemudian saya datang sama Om Bani, saya punya utang sama Om Bani ya, Rp100 juta. Kemudian saya mau minta tolong ini sama Om Bani, tetapi belum saya bayar utang saya 1 juta itu. Kira-kira Om Bani tidak saya.
sadar diri. Maka tatkala kita minta sama Allah, minta ampun dulu. Seperti Nabi Yunus. Bapak Ibu, Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, apakah Nabi Adam minta untuk dikembalikan ke surga? Tidak. Tetapi Nabi Adam mengakui dosanya. Apa banyak? Rupanya zonanya dosanya Allah, saya telah menzalimi diri. Sehingga di antara berdoa istighfar. Yang kedua, setelah kita istighfar, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah kali, Allah berkali atau pujian yang lain, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wala quwwata. Setelah itu kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat tetap dia ibarat yang mengantarkan doa kita menembus langit. Jadi kalau salat kita tidak gunakan di awal, itu doa kita itu tertinggal di langit atau saja mengantarkan sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali para ulama hadis kita ketika berdoa sebelumnya dia salat dulu, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Itu ada berdoa. Jadi Allah akan mengabulkan doa kita. Apabila kita perhatikan daripada ini. Setelah itu kita pilih waktu terbaik untuk berdoa, dan ketika buka puasa, ketika sahur, dan kita pilih tempat terbaik untuk dikabulkan doa. Di mana tempat Ustaz? Di Ka'bah dan suci Makkah Mukarramah. Karenanya, kalau sekalian bila ingin rezeki lebih, bila ingin doanya dikabulkan dan punya rezeki lebih, datang ke suci untuk berdoa.